Ibu-ibu kalau panjang umur repot juga, udah nggak ada temennya. Udah temennya udah pada mati semua, di Facebook kan ya kagak ada temennya, udah pada mati semua, tinggal sendiri. Panjang umur juga repot juga. Yang bagus tengah-tengah aja. Hidup sampai umur 70-80 tahun badan masih sehat, alhamdulillah. Kita punya temen dia ada di Cengkareng, orang udah tua banget begitu. Sehat, badannya panjang umur. Saya tanya, Kong, engkau emang umurnya berapa? Udah 80 tahun, kata dia. Kata ini emang engkau masih bisa ngedenger ini. Ya gua kalau kagak bisa ngedenger, gua kagak ngomong sama lu, botah. Hati-hati 80 tahun masih gagal. Nah mudah-mudahan orang yang silaturahim, orang yang menyambungkan tali persaudaraan yang putus gara-gara hal problem sesuatu, itu Allah bakal panjangin umurnya, baik secara hakiki atau majazi. Hakikinya umurnya bisa panjang, yang tadinya umurnya kata Allah umpama sampai 65 doang, sampai 70 doang, tapi karena rajin silaturahim, rajin bertemu dan menyapa kepada sesama muslim, Allah panjangkan umurnya secara hakiki, jadi umurnya lebih dari 69 tahun itu secara hakiki. Ada ulama yang menafsirkan secara majazi, artinya umurnya memang tidak bertambah dan tidak berkurang karena sudah ditulis di Lauhul Mahfuz, tetapi hidupnya ada manfaat dan maslahat. Terlepas dari perdebatan apakah umur panjang majazi atau hakiki, kita yang hadir di tempat ini mudah-mudahan dengan acara halal bihalal ini Allah panjangkan umur kita, Allah berikan maslahat dan manfaat hidup kita, sehingga nanti di bulan Ramadan tahun depan kita bisa bertemu dan beribadah jauh lebih baik dari tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Ini terus apa terus? Udah setengah jam, woy. Kalau udah ceramah setengah jam hitungannya lembur. Terus ini apa? Ajaimahumakumullah. Apa dari gambaran silaturahim ini? Dulu ada ulama, saya mau cerita dulu dikit begini. Ada ulama, ustadz, kiai, ulama sohor, yang hidupnya kalau misalkan kata orang kampung udah ahli surga aja dah, udah bakal masuk surga. Pokoknya hidupnya udah dijamin masuk surga. Habis kenapa? Ramadan dia tiap malam i'tikaf, baca Quran sebulan, itu bisa khatam sampai 7-8 kali khatam. Sedekah, hartanya banyak, infak dikeluarkan, yatim disantuni, janda-janda tua, janda tua disantuni, janda muda dikawinin. Bukan saya ngomong bu. Ini ulama hebat luar biasa, pergi haji ke Mekah. Udah pergi haji ke Mekah, duitnya bawanya banyak. Maklum ulama kontrakannya banyak, ternyata bawa duit ke Mekah banyak, kurang lebih 1 M. 1 M ke Mekah, 1 ember. Udah di Mekah, ini ulama saking bawa duit banyak takut hilang juga. Padahal ulama takut hilang juga pak. Duit kebanyakan begini nih, pergi haji repot hilang. Ini duit yang 1 M dititipin di imam Masjidil Haram, dititipin di imam Masjidil Haram. Assalamualaikum kata ulama ini. Waalaikumsalam. Ya Syekh, kan orang Mekah disebutnya ya Syekh. Pernah ke Mekah? Ada orang saya, kampung saya emang orang itu belagu banget, dikit-dikit. Oh begitu ke Mekah katanya saya mah bahasa Arab begitu, udah belajar di Tangerang gitu, udah dulu kan pesantren kita lama 12 tahun, belagu banget. Begitu orang begitu belagu mah, kalau di saya mah jangan pada belagu banget ya mah, kalau di Mekah mah jangan pada sok-sok belaguan, tapi pada kedel kada pulang pak. Karena Mekah itu haramain, Mekah Madinah, jangan pada sok, jangan pada sombong. Teman saya sombong, bisa bahasa Arab, bisa atau dia. Emang apa bisa bahasa Arab? Bisa, gue jago, gue udah pesantren 13 tahun gue pesantren. Halus bahasa Arab mau, bisa emang bisa. Coba deh gue tahu kalau temennya ini gue pengen beli korma, ini gue agak tahu gitu dia. Terus lu bisa bahasa Arab, bisa lu mau beli korma berapa duit? 3 kilo atau 3 kilo gampang, 3 kilo mau Syekh. Bukan orang saya mau pegawai, mau ustadz, mau tukang dagang dipanggilnya Syekh, ya Syekh, katanya iya, abang katanya.
kurma, tahu kurmanya kurma. Lu tadi mau berapa kilo? 3 rakaat, 3 katanya. Salasa katanya, salasa rakaatin katanya. Mau maghrib nginep 3 rakaat. Salasa rakaatin. Sisa bingung katanya. Min Indonesia. Oh, kata dia mungkin ini maghrib 3 rakaat nih, berarti 3 kilo kata dia. Wah, dikeduk kurma, dituang, ditimbang, begitu ditimbang itu jarum panjangnya belum nyampe ke 3, baru 2,5 kilo. Temennya ngamuk, Syekh, mustakbil, makanya mustakbil itu lurus gitu. Saya lempar mustakbil kiblat. Kata saya ini dasar Indonesia bego, mustakbil kiblat ada makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar dari salat. Buat maghrib bukan beli kurma jadi ribut. Aduh, ada lagi teman kita, ada syekh orang lagi masak air. Tahu kan orang Sunda bahasanya kalau misalnya air belum mendidih disebutnya seheng. Tahu seheng itu? Apa seheng? Air di Sunda sok bisa tuh. Saya mah sebenarnya ceramah Sunda oke, Indonesia oke. Dan Sunda kita saya tuh lila di Tasik ngan hari kabalah dia ada kasar. Ceramah Sunda ngan ada kasar, hampura we lamun ada kasar setik dah saya mah makhluk kasar, karena makhluk halus gitu. Ada bisa cina saya ya cai tas ngegolak, cina tak acan ngegolak ngeheng gecan, cina saheng. Aduh, ya tahu baturan, minta kalau nyomong kan di situ mah. Di mana gitu? Tapi si ulama eta tah, saya mau nitip duit yang berapa 1 M takut hilang, namanya umroh, namanya tawaf di Ka'bah takut ada yang nyopet, kata dia. Terus mau dititipin, iya dititipin ke si ulama itu. Dititipin berapa? 500 juta. Dititipin 500 juta. Ternyata setelah dititipin ulama itu meninggal dunia. Yang dititipin duit ini dicari ya 500 juta kan lumayan tuh buat pulang lagi, bisa kebeli kontrakan, beli rumah, beli sawah. Ada lebihnya dikit kawin lagi. Kata si Ustadz nih nyari bisa dicari lagi tuh bisa. Ternyata ketemu di Mekah sudah meninggal ini si syekh yang dititipin duit 1 miliar. Ada anaknya ahli warisnya, ditanya, bapak kemana syekh? Sudah meninggal. Terus nitipin duit nggak? Enggak katanya. Waduh, duit gua 500 juta hilang ini. Urusannya kagak ada bang. Ini ustadz yang Indonesia bingung. Duitnya 500 juta hilang, dibawa sama saya udah meninggal, anaknya nggak tahu. Dia nyari ulama yang hebat, yang sohor, dia temuin ulama-ulama Mekah yang punya nama dan sohor. Dia datang, assalamualaikum, ya saya cerita begini-begini, saya dititipin duit, kemudian ini ulamanya udah meninggal. Dan ulama yang ditanya itu kenal, ternyata CS-nya. Oh, ternyata ini ulama udah meninggal, dia teman saya, dia orang soleh, dia ulama hebat, dia ahli ilmu, dia insya Allah ahli surga, kata temennya. Kenapa? Karena yang dilihat pakai kacamata agama, ahli soleh yang tadi saya bilang, puasa nggak pernah telat, sunnahnya, kemisnya, daudnya, baca Qur'annya, sedekahnya, menyantuni yatim, tidak pernah lepas sama tetangga akur, silaturahim tiap bulan jalan, berbagi kepada yang membutuhkan dibagi. Pandangan manusia si ulama yang dititipin duit ini masuk surga. Apa kata si syekh yang temennya? Begini Pak Ustaz, kalau bahasa orang Tangerangnya, nanti malam, tengah malam saudara sholat tahajud, terus kemudian sholat hajat. Setelah sholat hajat datang ke Bi'ru Zamzam. Bi'ru Zamzam itu sumur Zamzam. Nanti di sumur Zamzam gerowok, tahu gerowok, panggilin, ya syekh, sebutin namanya, ya syekh, siapa namanya sebutin. Nanti kalau ngejawab, dia akan menjawab. Kalau memang dia orang soleh, kalau memang dia ahli surga, ada di Bi'ru Zamzam, kata ulama ini. Sudah. Akhirnya pulang dia ke Masjidil Haram, malamnya dia sholat tahajud dan sholat hajat. Dia minta, ya Allah, saya minta petunjuk di mana yang duit saya 500 juta. Ternyata malam itu di tengah Bi'ru Zamzam dia ngegorowok, dia manggilin, ya syekh, di Bi'ru Zamzam tidak ada jawaban. Makin bingung. Jawab ini bukan kenapa ini kiai ulama yang ada di Bi'ru Zamzam padahal orang soalnya bukan itu yang bikin dia bingung. Apa?
kita belum ketemu nih Ustaz. Balik lagi ke Syekh yang temennya, cerita lagi, Syekh, ternyata malam saya udah ngelakonin apa yang disuruh, saya sudah tahajud, sudah menunaikan sholat hajat, saya datang ke samping sumur Jam-Jam, saya panggil nama Syekh yang saya titipin duit, kagak ada yang ngejawab Syekh. Temennya bingung, ya Allah, kalau begini di mana arwahnya teman saya yang soleh ini? Nangis itu Syekh. Padahal itu ulama sohor, ibadahnya tidak lagi dipertanyakan, tapi kok nggak ngejawab? Kata ulama tadi, kalau nggak ada di Bi'run Jam-Jam, ini adanya di Bi'run yang di Yaman, namanya sumur Yahud. Sumur Yahud itu sekarang masih ada Pak. Di Yaman ada sumur namanya Yahud. Itu baunya dari sini sampai Cikokol dari sini sampai Cikokol kecium bau, bentek, bau, tengik, enak pokoknya. Itu di Yaman ada sumur namanya. Kata saya begitu, kalau misalkan nggak ada di situ ya paling arwahnya di sono. Sampai hari ini masih ada, silakan bisa dicek di Yaman. Begitu ya, coba dah. Akhirnya itu si yang tadi nitipin duit, dia sholat hajat, dia sholat tahajud. Kemudian dia minta petunjuk kepada Allah, ya Allah, coba tunjukkan di mana ini si Syekh yang dulu saya dititipin. Ternyata begitu dia udah sholat tahajud, dia pergi ke Yaman, dia datengin itu yang tadi sumur Barhut. Sumur Barhutnya baunya luar biasa, seremnya, angkernya luar biasa, gede, bau angker. Begitu dipanggil di sumur Barhut sama itu Ustadz yang nitipin duit, ya Syekh, tiba-tiba ngejawab, lebih bingung, nangis, bukan mikirin lagi duit, tapi nangis. Itu Ustadz yang duitnya dititipin, bingung lah, kata si Syekh, ulama sohor, ibadahnya banyak, selalu berbagi, kok ada di sumur Barhut, ada di ruh-ruh orang-orang kotor, ada di ruh-ruh penjina, ruh-ruhnya koruptor, orang yang maling, orang yang mabuk, orang yang tidak keburu tobat matinya, kok bisa nyampur di situ? Makin bingung dia, akhirnya lari pulang. Besok ketemu lagi sama Syekh, temennya cerita, nangis, kata dia, Syekh, ternyata si Syekh itu di Bi'run Jam-Jam nggak ada, adanya di sumur Barhut. Si Syekh temennya nangis, ya Allah, kalau temen saya aja model begitu, apalagi saya. Ternyata ketika ditanya sama si itu si Ustadz, Syekh, kenapa kamu bisa sampai ke sumur Barhut ini? Ini bukan tempatmu, kamu itu orang soleh, kamu itu ulama, tapi kenapa ada di sini? Apa yang dijawab? Saya punya kesalahan satu. Memang saya berbagi kepada tetangga, saya berbagi kepada anak yatim, saya santunin mereka. Tapi ada adik saya yang miskin, susah hidupnya, hari ini makan, besok belum tahu. Dia adik saya musuhan sama dia sampai saya mati. Adik saya belum memaafkan saya, sehingga Allah mencabut rahmatnya, Allah menurunkan azabnya kepada saya. Adik saya nggak ridho, padahal saya ulama, saya mampu. Adiknya susah payah untuk menyambung kehidupannya, sehingga anaknya mati kelaparan, tetapi abangnya diam-diam aja. Benar ini Pak, ulama. Makanya jangan sampai silaturahim kita sama tetangga, apalagi saudara kita, apalagi itu masih satu emak kita, apalagi itu masih satu bapak dengan kita. Perhatikan, kita minta maaf dan kita minta ikhlas dan ridhonya, supaya apa yang telah kita lakukan ibadah di bulan Ramadan, kita sudah baik hubungan vertikal dengan Allah, maka kita perbaiki hubungan horizontal kepada sesama manusia, kepada tetangga, saudara, karyawan, sanak, famili, encang, encing, enyak, babe, semuanya kita meminta maaf. Kalau kita sudah meminta maaf, dia mau memberikan maaf atau tidak itu terserah. Memang meminta maaf membutuhkan keberanian, memberikan maaf membutuhkan keikhlasan. Orang yang meminta maaf mulia, tetapi memberi maaf jauh lebih mulia. Kenapa? Kalau orang salah kita minta maaf wajar, kita punya keberanian, kita minta maaf. Tapi memberi maaf hadarnya di atas, maka memberi maaf ini adalah hak dia,
memberikan maaf kepada kita. Orang yang memberikan maaf jauh lebih mulia ketimbang orang yang meminta maaf. Maka melalui malam ini halal bihalal yang luar biasa telah terlaksana oleh Pak RW 09 dan juga panitia Pak Eko, mudah-mudahan menjadi amal jariyah, menjadi wasilah untuk sampainya kepada rahmat Allah, dan kita warga RW 09 senantiasa diberikan keislahan, diberikan ketenangan dan juga kebebasan hati memaafkan saudara-saudara kita. Jangan gara-gara hal sepele, comberan anak, ribut mobil, lecet, kita menjadi tidak akur dengan tetangga. Gara-gara duit dipinjam kagak pulang-pulang, kita jadi marahan sama tetangga. Jangan gara-gara bini kita cuma ditegur doang, kita cemburunya jadi kita menjadi ribut. Maka di malam ini melalui forum yang telah diadakan di RW 09 menjadi wasilah kita saling memaafkan. Mudah-mudahan hubungan kita baik kepada Allah di bulan Ramadan menjadi wasilah sababiyah kita membebaskan, menghalalkan apa yang kita punya salah. Udah kali ya, udah sejam. Terus sampai terus. Udah, besok kita dipanggil lagi kemari. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan meskipun sedikit, khususnya bagi buat saya al-fakir. Mudah-mudahan bisa menerapkan dan merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, bahwa hidup kita ini senantiasa ada kanan dan kiri, ada agama dan juga ada sosial. Agama dilindungi di dalam DKM masjid, sosialnya dinaungi dalam RW dan RT lurah dan sejabanya. Bahwa itu adalah Al-Quran pada hakikatnya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi kalau misalkan ada warga sini yang misalkan lah, gue mah kagak mau patuh sama RT, gue mah kagak mau patuh sama RW, geblek gitu namanya warganya. Emang apa geblek? Itu karena dia kagak tahu Al-Quran itu yang ngomong. Wallahu a'lam bimuradi. Kata Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Hai manusia yang beriman, patuh tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Wa ulil amri minkum. Ulil amri itu pemerintah, artinya wallahu a'lam bimuradi. Pemerintah itu siapa? RT, RW, lurah, camat, presiden. Itu namanya ulil amri. Mesti tunduk, patuh, hormat, sayang dan juga cinta kepada ulil amri. Apa yang dikatakan programnya jalani. Jangan suka pada ngelawan. Kesian Pak RW, Pak RT yang udah bersikeras berjibaku untuk membangun wilayah kita jauh lebih tangguh. Itu saja barangkali apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Umur panjang kita bisa ketemu lagi. Akhirul kalam, billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Dr. Muhammad Mas'ud yang telah menyampaikan pesan agama.